Kopi Santai Anak HI, tempat di mana kita bisa berbincang santai dengan secangkir kopi. Hai, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Kembali lagi di podcast Kosan HI, Kopi Santai Anak HI, tempat di mana kita bisa berbincang santai dengan secangkir kopi. Bersama gue Syifa dan gue Jasmine. Oke, perkenalkan, nama gue Syifa Nurul Amira atau yang bisa dipanggil Syifa. Gue anak HI angkatan 2018. Sekarang nih gue sedang bersama bintang tamu kita di podcast kali ini. Silahkan dong perkenalkan diri, Jasmine. Halo Syifa, BTW ini kan kosan HI tuh kopi santai. Jadi gue sambil ngopi beneran gak apa-apa kan ya? Ya boleh dong, gue juga lagi ngopi nih kebetulan. Oh iya, jadi kita cheers dulu. Cheers dulu ya kopinya nih. Iya. Yes. Perkenalin, nama gue Jasmine Sabrina Nur Aisyah Syukri. Gue adalah mahasiswa hubungan internasional angkatan 2018 di UAI. Udah sih itu aja ya. Oke. Nah, di episode 2 ini tuh kita mau bahas sesuatu nih yang lagi menjadi tren di kalangan mahasiswa selama beberapa tahun belakangan nih, terlebih untuk mahasiswa-mahasiswi prodi hubungan internasional ya. Nah, bagi yang udah penasaran, ini kita langsung aja nih kita bahas untuk podcast kali ini. Nah, di episode 2 ini kita akan membahas mengenai MUN atau kepanjangan dari Model United Nations. Nah, Jasmine nih, bisa dibilang lo kan pengalaman udah lumayan banyak nih dalam mengikuti kegiatan MUN. Boleh nggak? Coba gue pengen tahu nih, MUN tuh apa sih secara detail atau rincinya? Mungkin ada pendengar yang masih belum tahu nih, MUN tuh apa sih gitu. Oke, jadi MUN itu basically adalah simulasi sidang PBB ya. Ya, semua orang udah tahu lah kalau itu. Tapi apa sih yang membuat MUN itu prestigious gitu? Apa sih yang membuat MUN itu sebenarnya bermanfaat? Di sini MUN itu menawarkan sebuah pengalaman di mana kita berada dalam lingkup debat dengan retorika yang udah advance gitu. Yang bukan beginner level lagi, di mana kita sebagai mahasiswa ataupun sebagai seorang pelajar itu benar-benar mengimplementasikan skill kita dalam public speaking, terus skill kita dalam negosiasi dan juga diplomasi gitu sih. Dan yang paling penting dari MUN adalah skill kita dalam problem solving. Nah, banyak juga yang mikir MUN itu atau Model United Nations itu nggak lebih dari role playing aja. Cuman menurut pengalaman gue itu salah banget sih, Chef. Kenapa? Karena meskipun masuk ke MUN itu sebagai delegates kita merepresentasikan sebuah negara, tapi kembali lagi skill lo sebagai seseorang gitu ya, seorang mahasiswa itu tuh bener-bener jadi patokan paling besar gimana nantinya lo menampilkan diri sebagai delegates. Itu sih, Chef. Jadi meskipun kita merepresentasikan negara yang keren, kalau mahasiswa atau pelajarnya ini sendiri itu tidak punya skill-skill dasar, itu ya hasilnya bakal biasa-biasa aja, Chef. Gitu sih. Oh gitu. Jadi kurang lebih MUN itu butuh skill dan mungkin akan membentuk skill yang baru kali ya gitu ya dalam mengikuti MUN. MUN tuh intinya kayak ekskul gitu loh, ekskul yang bikin lo mempertajam skill-skill leadership, terus juga diplomasi, negosiasi, terus problem solvingnya apalagi, dan pastinya kalian semua udah tahu banget kan, melatih kalian untuk bisa bahasa Inggris. Ya nggak sih? Kalau pakai bahasa lain gitu boleh nggak? Misalkan bahasa Inggris kan udah pasti bahasa internasional nih. Kalau misalkan tiba-tiba ada yang mau membentuk kegiatan MUN tapi pakai bahasa Rusia tuh gimana tuh? Tidak boleh, Chef. Masalahnya repot juga ya, anak-anaknya harus
Iya kan, Genius banget gitu ya. iya jadi kan membangun skill baru gitu kan. Oke nih, terus gue pengen nanya nih, lu tuh pertama kali tahu soal MUN tuh dari mana sih? Dan kenapa, kan lu pengalamannya banyak nih dalam kegiatan MUN ya kan? Nah itu kenapa lu bisa tertarik nih untuk ikut kegiatan-kegiatan MUN tersebut gitu? Oke, jadi tuh awalnya banget ya, gue tahu MUN tuh pas semester 1 kuliah di Al-Azhar. Awalnya gimana gue bisa tahu? Karena awalnya tuh gue agak bingung gitu loh, masuk ke dunia perkuliahan, gue pengen berprestasi, gue pengen punya kegiatan yang bermanfaat buat gue, dan gue juga nggak mau yang sekedar ikut-ikutan. Akhirnya gue cobalah cari kayak apa aja sih yang biasanya dilakuin sama anak-anak HI. Ketemulah gue dengan yang namanya model United Nations atau MUN itu sendiri. Gue awalnya bener-bener bingung kayak, ini apaan sih? Oh debat ya, oh lomba debat, kayak seru deh kayaknya pakai jas gitu kan, rapi-rapi, lucu-lucu gitu. Terus bisa ngomong pakai bahasa Inggris, berantem pakai bahasa Inggris tuh, debat pakai bahasa Inggris. Debat pakai bahasa Inggris tuh kayak seru banget gitu loh. Terus ya udah, tanpa background apa-apa, tanpa persiapan apa-apa, jujur nih, gue langsung daftar aja. Waktu itu gue daftar di Patmon 2019 tuh awalnya. Di situ gue kira nih awalnya ya, pas kita mulai masuk MUN itu di acara, gue kira di hari H bakal diajarin dulu loh. Kayak dikasih tahu gitu. Seriusan. Tadi gue baru mau nanya sebenarnya, karena kan syarat lo sebelum join kegiatan MUN itu kan harus bikin apa sih, paper gitu ya, paper tentang apa sih? Position paper. Iya, position paper yang dimana lo memposisikan sebagai suatu negara dengan apa ya, dengan isu yang akan dibahas nih di MUN itu. Betul. Nah itu gue udah nggak ada prepare sama sekali. Jadi, dong. Gue prepare kayak kan dikasih study guide-nya ya, terus juga ada beberapa email kayak welcome to MUN bla 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 dari Patmon itu sendiri yang waktu itu gue ikutin. Dan gue juga udah membuat position paper sesuai yang diminta, sesuai yang ada di buku panduan dari acara itu gitu loh. Dan gue juga udah ya belajar sedikit lah, tapi waktu hari H-nya nih, gue datang ke Bandung sendiri tanpa kenal satu bocah pun di situ ya. Gue kaget dong. Gue ngeliat kayak, gila gue kentang banget ini, apa brokoli kali ya, apa apel gitu. Sumpah kayak orang-orang tuh udah dateng kayak mereka tuh wolves gitu loh, kayak, gue udah bisain gitu. Dan gue tuh udah kayak, gue nggak bisa ibarat kucing baru lahir gitu ya. Iya, gue kucing baru lahir, sebelah gue tuh citah, puma yang udah bisa lari-lari. Gue cuman kayak pip, gue nggak tahu gitu kan. Terus, dan gue kaget banget orang-orang kayak gini, Shift ngomong, good luck ya, good luck. Terus gue kayak, good luck ngapain? Bukannya kita mau belajar untuk MUN. Terus temen gue bilang, oh no baby gitu-gitu. Terus gue kayak, oh my god, wow. Jadi gue langsung nyemplung ini. Bener-bener kayak, lo tau gak sih kolam yang isinya ikan hiu, tapi lo sendiri ikan cupang. Jadi kayak lo dibantai cuy, habis-habisan. Iya, ibarat yang bagus itu. Oke. Nah, kalau gue tuh pertama kali tahu dengan MUN itu justru dari lo, karena waktu itu entah semester 1 atau semester berapa lo izin kan nggak ikut kelas. Terus gue baru tahu MUN tuh dari situ, karena gue juga sendiri masuk HI itu masih belum ada skill yang HI banget gitu ya. Tapi ya lama-lama gue belajar. Berarti emang dari awal tuh lo emang udah tertarik masuk HI ya. Jadi lo berusaha mencari kegiatan yang ada berkecimpungan sama dunia HI gitu ya. Kurang lebih begitu sih, karena gue mikir kuliah ini kan pendidikan tinggi gitu kan, kayak sayang aja nih kalau gue nggak ikut ekstrakurikuler lainnya yang sesuai banget dengan apa yang gue mau gitu kan. Mungkin kan di HI nggak cuman bisa MUN ya, bisa yang lain-lain juga kan, ada organisasi lain-lainnya dan lain-lainnya. Tapi memang gue dari awal udah tertarik banget sama MUN ini karena dia bener-bener memberikan value besar kepada setiap individu yang mengikutinya gitu loh. Jadi ini bener-bener langsung impact-nya ke
ke nama gue sendiri gitu. Oke. Nah, yang tadi gue udah bilang kalau kegiatan MUN tuh identik banget atau populer banget di kalangan anak HI nih. Kalau lu dari pengalaman lu sendiri nih, yang sering ikut kegiatan forum MUN itu, ada nggak sih dari jurusan lain yang bukan HI doang gitu? Oh, jadi emang Shift, ini kan identik banget buat anak-anak HI. Tapi sepengalaman gue nih ya, yang bener-bener the real walls of MUN ya. Si hiu-hiu itu ya, yang tadi lo bilang. Iya, hiu-hiu itu, serigala-serigala itu bukan anak HI, serius. Mereka itu biasanya anak ekonomi sama anak teknik. Bingung nggak? Kok bisa sih, maksudnya kayak, ini menarik sih, ini menarik. Jadi, kesannya nggak cuma anak HI doang yang sebenarnya bisa ikut kegiatan MUN ini berarti ya. Nah, ini juga gue punya fakta menarik banget sih. Gue tuh bener-bener, kan gue bilang tadi ya, waktu gue baru banget ke MUN pertama gue merasa paling kentang dan paling menjadi ikan cupang di antara hiu-hiu tadi. Iya. Dan yang bikin gue tercengang adalah apa? Banyak anak SMA yang ikut. Dan lebih hebatnya lagi, anak-anak SMA itu ada yang bener-bener udah pro banget gitu. Dia lebih hebat dari gue, dari teman-teman gue yang kuliah udah semester akhir. Dan pernah juga nih gue ikut MUN kayaknya dari UGM deh, Joinmon. Itu ada anak SD-nya Shift. Wow, hebat banget sih? Gak sih orang-orang zaman sekarang? Beneran anak SD? Bisa. Wah, ini gue baru dengar sih, karena gue gak tahu ikut Joinmon. Cuman gue gak tahu kalau di sana ada anak SD. Iya, jadi sebenarnya MUN itu, makanya yang gue bilang hebatnya MUN, the beauty of MUN itu, dia langsung mengimpact setiap individu yang ngikutinnya. Itu bener-bener langsung ngebangun skills lo. Jadi kadang kita ikut lomba apa nih, misalkan lomba debat kan bawa nama kampus. Kalaupun lo hebat dalam debat itu, yang bagus nama kampus lo kan. Iya. Tapi kalau MUN, lo bisa keren di MUN, itu nama lo yang meroket. Mereka nggak peduli lo kuliah di mana. Iya, karena kita sendiri yang ini nggak sih, kita sendiri yang daftar, terus kita yang segala macam ngurusin dokumen-dokumen. Iya. Dari kita sendiri juga, kayak bikin position paper gitu. Betul, itu karena MUN tuh bedanya itu ya, pokoknya menurut gue privilege paling besar dari MUN adalah itu memperbaiki nama lo sendiri. Itu kayak benar-benar ngangkat nama lo sendiri gitu. Terus gue pengen nanya nih, gue kan waktu itu pernah nanya ke lo kan, gimana sih caranya ikut MUN, gue pengen ikut gitu kan waktu itu, tapi nggak jadi terus, karena ya ada kesibukan satu dan lain hal. Nah, mungkin kayak pendengar podcast ini tuh pengen tahu nih tips-tips sebelum ikut kegiatan MUN tuh harus mempersiapkan apa aja sih, kalau misalnya bisa sharing nih. Oke, jadi gini Shift. Di MUN itu kan kita pertama harus mempersiapkan yang namanya position paper, ya. Itu yang harus dipersiapkan. Dan yang kedua, tenang aja nih, buat kita semua anak-anak HI yang masih takut banget dengan istilah MUN. Itu setiap kita udah keterima, udah fix terdaftar di MUN itu, udah bayar, kita tuh dapat study guide, di mana ada kayak intro lah dari chairs atau pemimpin sidang buat kita ada belajar mungkin kayak 5 halaman gitu untuk intro dari isu yang akan diperdebatkan. Jadi bisa untuk acuan kita riset lebih dalam. Nah, di setiap study guide itu ada pertanyaan shift atau namanya questions. Pokoknya pertanyaan yang harus dijawab dari sebuah committee session atau sebuah konferensi itu. Biasanya ada 5-6 poin pertanyaan. Nah, kita kalau mau enak, kita riset dari 6 pertanyaan tadi aja, dari karma tadi itu aja, question and answer. Sebutnya karma ya, pertanyaan-pertanyaan. Ya, karmas itu. Dari situ kita bisa ngelihat, misalkan nih ada satu isu, terus karmasnya adalah preventive actions untuk mengurangi jumlah korban dari proyek pembangunan gitu. Nah, kita bisa
mengerucut dari situ. Dan juga bahan-bahan riset kita tuh dari mana? Bahan-bahan riset kita itu kita bisa manfaatin e-resource-nya Perpusnas yang udah nge-link ke ProQuest, Expo, ya kan? Ya, berguna banget banyak tuh. Sih. Banyak banget website. Kita ngakses jurnal sebenarnya, jadi nggak terbatas juga. Dan juga ada ini kan, ada setiap negara punya website official negaranya masing-masing. Di situ juga biasanya banyak sumber. Iya, official government-nya ya. Iya. Waktu itu kan kalau nyari selain dari jurnal, kalau belum ada yang bikin jurnal itu ya, misalkan pertanyaan yang gue cari, biasanya gue larinya ke website pemerintah dari negara tersebut itu sih. Nah terus tadi yang kayak lu bilang nih, MUN itu kan rapi-rapi gitu ya, pakai jas, kesana kayak formal semi formal gitu kan. Nah itu kegiatan itu pas lagi sidangnya itu menegangkan itukah, seformal itukah, atau ada fun-nya juga gitu. Jadi biasanya nih sepengalaman gue, kan MUN itu biasanya ada 8 committee session ya, atau 8 sesi lah kalian bilangnya gitu. 2 hari, terbagi ke 2 hari. Nah di hari pertama biasanya tegang banget shift, bener-bener kayak gitu dingin gitu, berantem, terus orang-orang ngeliatnya kayak shark eyes gitu, sinis gitu ya, kayak gue harus nyari gitu. Ya gue nyari kubu nih, biar kubu gue menang ya gitu-gitu ya. Nah kayak gitu. Tapi karena di malamnya setelah hari pertama tuh kan ada social night di mana kita bisa berbaur, bisa having nyari fun kubu together. Nyari kubu gitu ya. Bersosialisasi itu diplomasi juga loh. Salah satu cara kita berdiplomasi adalah di social night, di mana kita sambil have fun, kita sambil brainstorming juga. Resolusi gue tuh seperti ini loh, ide gue tuh seperti ini loh. Ayo dong, lo ikutan dong gitu. Tapi sambil having fun, sambil makan, ya kan, sambil ngopi gitu-gitu. Itu ibarat kayak perdana menteri dari negara manapun tuh lagi ngumpul gitu ya. Iya, lagi ngumpul di karaokean gitu kan, lagi main golf gitu diplomasinya. Kayak orang-orang itu kalau have fun kan atau berkegiatan sosial tuh biasa entah tukeran nomor handphone atau sosial media, ini malah bertukar tujuan dari negara tersebut biar menang. National interest ya nggak sih? Iya, jadi diperjualbelikan tuh. Itu jadi currency-nya, national interest-nya. Iya. Dan terus kalau di hari kedua itu tuh dia udah lebih tenang sih, Tapi kalau tadi pertanyaan lo, apakah MUN ini benar-benar seformal itu, semenegangkan itu? Iya, jawabannya iya. MUN tuh memang didesain untuk seprofesional itu, karena itulah yang ditawarkan oleh MUN, mempersiapkan kita untuk konferensi yang benar-benar formal, gitu. Wah, oke. Terus pernah nggak sih kayak lu mengikuti kegiatan MUN tuh sampai chairnya tuh kewalahan gitu dalam menghadapi debat gitu kan? Pasti kan debatnya tuh asik banget tuh, karena kan harus memenangkan dari draft resolution yang udah dibentuk sama antara masing-masing kubu kan. Itu pernah nggak kayak chairnya tuh sampai kewalahan dalam menangani kerisuhan di dalam sidang tersebut? Kan sidang pasti nggak mungkin dong kayak tenang banget, itu nggak mungkin, masih sidang tuh kan ada rame-ramenya juga kan. Oke, jadi dalam committee session di MUN itu ada 2 shift, terbagi 2 debatnya, ada moderated sama unmoderated. Kalau moderated ini kan harus ada mosi, dan setiap mosi ini diregulasi oleh chairnya atau pemimpin sidangnya ini kan. Jadi diskusi debat yang berjalan dalam moderated caucus ini selalu terarah, terstruktur, dan diwaktuin, di timer, ada listnya bergantian, itu pokoknya rapih ya, nggak ada tuh ricuh-ricuhan, karena kita nggak boleh point finger at anyone gitu kan. Tapi kalau di unmoderated caucus, tapi kalau di unmoderated caucus itu kita boleh berkumpul lah sama orang-orang, terus ngobrol langsung gitu kan. Nah di unmoderated caucus ini biasanya ribut guys, banget tuh, kayak mereka kayak wah gitu, sampai ada yang naik ke kursi lah atau apa gitu. Iya serius. Kayak sangat mereka menjiwai berarti ya. Sangat menjiwai gitu kan. Cuman
yang bedanya lagi nih dari moderated dan unmoderated itu, kalau moderated caucus itu benar-benar no electronic device at all. Jadi kita nggak boleh baca, nyalain handphone atau kayak buka laptop tuh nggak boleh. Tapi kalau di unmoderated caucus itu kan kita istilahnya sambil ngobrol biasa aja ya sama orang-orang, sambil debat secara langsung, face to face, one on one, dan rame-rame. Itu kita boleh buka handphone atau buka laptop sambil, karena untuk keperluan ngetik kan soalnya. Iya. Oke. Nah, ini yang menarik nih ya teman-teman pendengar podcast. Jasmine itu pernah menjadi chair 2 atau 3 kali ya, Min? Pernah menjadi chair 2 sampai 3 kali menjadi chair di lingkungan HI kampus nih. Pertama itu pas ini kan, pas ospek jurusan tahun lalu ya? 2 tahun lalu? Iya, tahun 2019 pertama kali itu jadi chair. Ya itu pengalaman pertama lo kan? Iya, itu pengalaman pertama gue untuk menjadi chair. Gimana tuh? Terus habis itu lo ditunjuk lagi, lo diberi kepercayaan lagi sama anak-anak mahasiswa-mahasiswi jurusan kita untuk jadi chair lagi nih di yang Short Diplomatic Course atau SDC yang diselenggarakan oleh Komahi nih secara besar perangkatan kan, itu rutin menyelenggarakan Short Diplomatic Course. Itu gimana tuh perasaan lo ketika lo ditunjuk menjadi chair? Pertama-tama saya merasa seneng kayak ya ampun ternyata dapat kepercayaan kayak gini gitu kan, ini kan tanggung jawab yang besar. Terus juga gue melihatnya sebagai kesempatan lah untuk mengimplementasikan skill-skill yang gue punya, dan juga melatih skill yang gue perlu latih lagi, improvisasi. Dan juga tujuan gue di situ adalah membantu setiap delegate yang mana teman-teman gue sendiri ya, untuk memahami dan mendapatkan pengalaman sidang simulasi PBB yang singkat gitu loh, karena SDC itu kan cuma sebentar gitu, cuma dalam 2 jam. Jadi di situ gue benar-benar seneng karena akhirnya gue bisa mempersembahkan sebuah pengalaman yang semoga berkesan dan menyenangkan dan bermanfaat buat mereka. Pasti bermanfaat dong, karena kan apalagi kita anak-anak HI yang sebenarnya tuh cukup identik sama kegiatan SDC atau MUN ini kan, karena calon anak-anak lulusan HI pasti rata-rata mau jadi diplomat dong, pasti kan itu harus dilatih dari sekarang gitu kan. Benar banget. Nah, terus apa ya? Kan waktu itu lo juga ditunjuk nih sama salah satu dosen berpengalaman di jurusan kita, yaitu Pak Nazarudin, untuk menjadi chair juga di dalam salah satu mata kuliah kita tuh, yang waktu itu adalah Hubungan Internasional Kawasan Amerika, yaitu sidang OAS. Itu kan lebih singkat lagi ya dibanding sama SDC. Lu bisa jelasin nggak? Ada nggak sih yang kayak sidang singkat kayak gitu, atau emang SDC dan salah satu contoh sidang OAS itu sebenarnya cuman sebagai contoh, sebenarnya sidang aslinya itu lama yang kayak di MUN yang lu ikutin kegiatannya itu? Ya, jadi Short Diplomatic Course itu intinya adalah rangkapnya dari MUN gitu, kayak teasernya dari MUN, karena rules of procedure-nya kan tidak seketat MUN ya. Terus juga yang model OAS, Organizations of the Americas itu sebenarnya harusnya juga kan lama ya. Nggak cuman satu committee session doang kan yang dilakukan 2 jam gitu. Ya gitu sih, tapi menurut gue dengan mengikuti Short Diplomatic Course, dengan mengikuti kayak simulasi konferensi OAS seperti itu tuh benar-benar bermanfaat banget sih. Jadi kita tahu nih segelincir dari gimana sih nanti kalau sidang PBB itu seperti apa. Itu benar-benar menjadi pemantik kita gitu untuk kayak ikutin lebih banyak ekskul MUN gitu contohnya. Oke.
Nah, ini sebenernya gue pengen nanya nih, ada nggak sih yang baper atau misalkan sampai ke bawah sampai sidang pun berakhir tuh, misalkan draft resolutionnya pada akhirnya tidak disetujui atau tidak ditanda tangani sama beberapa negara? Itu ada nggak sih kayak ke bawah sampai di akhir sidang kayak masih, kok gue nggak bisa sih draft resolutionnya tuh disetujui sama chair atau ditandatangani sama negara-negara lainnya? Ada banget dong, pastinya. Kayak ginian tuh ajang buat baper-baperan kadang ya. Jadi sempet waktu itu gue MUN di mana ya? Pokoknya dia ini udah ngomongnya udah paling banyak. Terus dia juga udah kekeh banget untuk memperjuangkan national interest-nya, memperjuangkan resolusinya. Tapi ternyata dia nggak lolos di draft resolutions-nya itu, nggak pass lah ya. Terus lo tahu nggak? Lo harus tahu apa yang dilakukan. Apa? Dia nggak datang ke awarding nights-nya, ke closing ceremony-nya dia nggak datang. Padahal itu kan kita dinner yang bagus. Iya serius dia nggak datang dong, asli dia nggak datang. Kita sampai kayak nyariin kayak, si ini di mana gitu kan. Dulu kan dia representation of China deh kalau nggak salah. Si China mana China gitu kan. Terus kayak nggak tahu, handphone gue nggak diangkat. Terus gue kayak ya Allah gitu. Tapi nih Shift jangan salah loh. Di MUN itu meskipun lo termasuk dari blok yang kalah draft resolutionsnya, itu nggak menutup kemungkinan lo bakal dapat award. Kejadian nih di Join Moon waktu itu, bukan Join Moon, sorry, di mana ya? Di Patmon waktu itu. Kebaikan ikut MUN nih guys. Best delegate. Sampai lupa. Best delegate dari council gue itu adalah dari negara yang kalah malah. Hebat kan? Karena dia mungkin terus memperjuangkan kali ya. Betul. Dia benar-benar sebagus itu menjelaskannya, terus proposalnya sangat sedetail itu gitu. Jadi untuk yang mau ikut MUN nggak usah pusing harus menang draft resolutions-nya. Ya pusing sih, tapi maksudnya nggak usah sedih-sedih banget kalau draft resolutions-nya tidak pass gitu. Karena masih bisa, yang penting perjuangin aja ya gitu. Jadi ingetin durasi waktu guys. Ya sedih banget. Oke. Terakhir gue pengen nanya nih. Gimana sih buat anak-anak yang belum bisa mahir berbahasa Inggris, baik dalam writing atau speaking, pronounce dan lain-lain. Itu ada tips gak buat ikut MUN tuh gimana? Karena mungkin dia kayak minder atau gue gak bisa bahasa Inggris, sedangkan bikin position paper aja harus pakai bahasa Inggris, terus kegiatannya harus pakai bahasa Inggris. Nah gitu kayak gimana? Ada tips-tips tertentu tidak? Tentunya ada. Jadi kan tadi yang seperti gue jelasin bahwa di awal kalian bakal selalu dapat karmas itu kan, yang questions that must be answered kan. Terus abis itu kalian kan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu sesuai dengan posisi dari negara yang kalian representasikan. Nah, di situ kalian juga pasti bisa nebak-nebak nih nanti mosi yang dibahas tuh apa. Kalian bikin aja kayak, kira-kira nanti mosinya ini. Dan kalian udah siapin speech atau pidato yang bakal kalian omongin berdasarkan mosi yang nantinya diangkat. Jadi biasanya tuh anak-anak MUN itu udah nyiapin gitu loh, nyiapin buku yang isinya speech mereka yang bakal mereka bacain, yang mereka udah susun dari jauh hari gitu. Mereka omongin gitu ya. Oke deh. Aduh sayang banget nih bincang-bincangnya udah harus berakhir nih di podcast kali ini. Padahal sebenarnya bahasannya seru banget dan masih banyak banget yang bisa dibahas sebenarnya dalam membahas kegiatan model United Nation ini atau Short Diplomatic Course. Gimana nih? Gue pengen tahu nih pendapat lo, men. Gimana rasanya podcast kali ini nih? Podcast kali ini alhamdulillah ya, sangat fruitful. Istilahnya fruitful apa tuh? Fruitful. Banyak insight-nya ya.
banyak insight-nya. Betul. Oke, gue seneng banget sih, Shift. Senang Oke. banget bisa sharing ini, apalagi kan di Komahi itu sekarang membuat MUN Club nih, khusus anak-anak Al-Azhar UI. Ayo join gue ketuanya nih. Ayo Iya, join guys. semuanya. Saya akan join karena kebetulan Jasmine itu chairnya ya. Yang kalau misalkan nanti mereka mengadakan kegiatan. Bukan, gue ketua ini ya. Oh, ketuanya, gue kira lo bakal Ketua jadi MUN chair. Club. Oh, berarti nanti Ayo kegiatan join. itu lo bakal milih dong. Siapa nih misalkan yang lo mau latih jadi chair gitu ya di kegiatan. Jadi delegates dulu sih. Oh, chair tetap lo nih. Bukan begitu, kan beda. Itu Enggak, beda gue jalurnya nanya. kayak. Gue nanya. Jalurnya beda. Itu ikut master class aja kalau mau jadi chair, ikut master class. Oke. Tapi gue bener-bener bakal nge-coach anak-anak yang ada di MUN Club. Jadi buat kalian anak-anak HI UAI, ayo join dong sini, ayo kita training bersama-sama. Yalah, selling lah, promosi. Oke. Udah banyak belum yang daftar nih? Mungkin pendengar podcast kita ada juga dari mahasiswa HI yang sebenarnya pengen nih join, cuman itu masih minder. Please jangan takut, aku terima dari nol. Kita mulai dari nol ya. Si bensin kakak, aduh. Iya, nggak apa-apa. Pokoknya dari skill manapun, level manapun, awalnya kalian tenang. Aku bersedia sharing sebanyak-banyaknya dan membantu kalian. Kita mulai dari nol aja, oke? Kalian akan jatuh cinta padamu. Aduh, hard selling lagi. Oke. Nih, dan udah berakhir juga nih libur semester ganjil udah habis nih, udah berakhir kan. Nah, kan pas podcast ini akan dipublish pas kita udah aktif lagi nih sama kegiatan perkuliahan. Nah, kira-kira lo sendiri ada pesan gak nih atau apalah tips-tips yang bisa lo kasih ke para pendengar kosan HI yang lagi dengerin sekarang nih? Oke, pesan terakhir gue adalah jangan takut memulai sesuatu dari nol. Terus karena kita lagi corona gini, stay safe semuanya, jaga kesehatan, jaga kebersihan, cuci tangan selalu. Semangat kuliahnya. Bismillahirrohmanirrohim. Dimulai dari nol. Ya, semoga lancar kuliahnya ya guys. Oke, kita udah berada di penghujung podcast. Berujung di bincang-bincang kali ini. Jangan sampai lupa atau jangan sampai ketinggalan buat episode-episode kosan HI selanjutnya nih. Dan yang belum dengerin kosan HI yang episode pertama, coba deh dengerin dulu deh. Ya, itu juga seru tuh pembahasannya. Nah, terus untuk temen-temen nih yang mungkin ada kritik atau saran, boleh banget ngubungin kita di kontak-kontak yang tersedia, yaitu ada kalian bisa komen di video YouTube kita nih di bawah nih. Don't forget to like, comment, dan subscribe. Dan komen di bawah kritik dan saran. Atau mungkin kalian mau request berikutnya hostnya siapa, terus pembicaranya siapa gitu-gitu, boleh juga ditulis aja. Ntar kita akan mempertimbangkan untuk diundang atau mungkin ada di episode berikutnya, bisa jadi. Terus boleh juga kirim pesan ke Instagram kita, ke sosial media kita di Instagram, yaitu @komahi_UI. Jangan lupa untuk di follow juga ya, karena isinya tuh banyak konten-konten yang menarik juga loh. Dan jangan lupa untuk cek website Komahi juga. Sekarang Komahi udah punya website guys. Di situ udah banyak konten yang menarik juga. Hard selling. Selling terus. Oke, udah. Mungkin untuk episode berikutnya Jasmine bisa diundang lagi dalam topik yang berbeda, karena pengalaman Jasmine tuh cukup banyak ya guys. Ya ampun, hidupku ya, jalan hidupku ya. Oke deh, sekian dari kita berdua, dari gue host Syifa Nurul Amira dan Jasmine Sabrina. Oke, terima kasih thank you banyak guys udah dengerin
episode podcast kali ini. Bye. Bye.